Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban, pujian bagimu, pujian bagimu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti dirimu, yang sama seperti dirimu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkan, dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah. Katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti dirimu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti dirimu, yang sama seperti dirimu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita berdoa saudaraku. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami ada di hadirat-Mu dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami,
menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat surgawi, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hidup hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Firman yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran, dari perasaan Bapa di surga. Dan firman yang kami dengar inilah yang akan membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali ketika kita harus menghadapi masalah hidup, maka tidak jarang kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Apalagi kalau masalah hidup yang kita hadapi itu berkaitan dengan keinginan diri yang belum bisa kita capai. Nah, saudaraku, tidak jarang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, ada begitu banyak orang, dalam hal ini anak-anak Tuhan atau orang percaya, yang pada akhirnya seolah-olah mempersalahkan Tuhan, karena mereka menganggap doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Padahal, saudaraku, mereka tidak pernah mau menyadari bahwa setiap persoalan hidup yang terjadi seringkali itu adalah akibat dari keinginan diri mereka yang tidak terkontrol, saudaraku. Itulah kenapa kita juga harus memeriksa diri kita pribadi lepas pribadi. Kita harus jujur memeriksa diri kita. Jangan-jangan hidup kita juga seperti itu. Kita selalu mempersalahkan Tuhan. Saudara, Markus 14 ayat 38 firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini artinya saudaraku, jika kita tidak bisa mengontrol keinginan diri kita yang penuh dengan kedagingan, maka hal itulah yang akan membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 14 firman Tuhan katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara, oleh sebab itu kita harus berjuang, ya. Kita harus berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan baik. Tidak ada cara lain untuk bisa mematikan keinginan diri kita selain kita harus memaksa diri kita untuk belajar mengingini Tuhan saja. Ya. Jadi di dalam hidup ini kita harus terus memaksa diri kita untuk mengingini Tuhan saja lebih daripada apapun dan siapapun. Dan ini harus menjadi prinsip hidup kita yang baru, ya. Kita harus berpikir bahwa tidak ada yang dapat membahagiakan diri kita selain Tuhan. Apapun kesenangan hidup dunia tidak dapat membahagiakan diri kita selain Tuhan saja. Nah, mengapa kita harus belajar untuk mengingini Tuhan saja? Karena keinginan seperti inilah yang akan membawa kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, saudaraku. Ya, kebahagiaan yang tak akan pernah hilang. Jadi sekarang saudara mau pilih yang mana? Mau memilih kebahagiaan yang hanya sementara di dunia ini, atau kebahagiaan yang abadi yang tidak akan pernah hilang dari kehidupan saudara? Saudaraku, selama kita masih hidup di dunia ini, masalah hidup itu pasti akan tetap ada. Tantangan hidup pasti akan ada, ya. Persoalan-persoalan hidup pasti akan tetap ada. Namun demikian, seberat apapun masalah hidup yang kita hadapi, ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya kerinduan hati kita,
satu-satunya keinginan diri kita, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi, saudara, kita tidak perlu takut kalaupun ada masalah hidup. Sebab seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita semakin melekat dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 firman Tuhan katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara perhatikan itu. Ini artinya tidak ada masalah hidup yang tidak dapat kita tanggung, ya, atau tidak dapat kita selesaikan. Sebab ketika kita mau hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, maka Allah akan melindungi kita dari semua pencobaan yang kita alami, apapun itu. Ya, apapun itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saat ini kita sudah tidak boleh lagi menambatkan hati kita terhadap kesenangan-kesenangan hidup dunia. Sebab sebagai orang percaya kita tahu benar bahwa waktu hidup kita di dunia ini sangat singkat. Oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Apakah hidup kita saat ini sudah berkenan di hadapan Bapa di sorga atau belum? Itu yang harus kita perkarakan. Kenapa? Karena kalau waktu hidup kita di dunia ini begitu singkat, maka seharusnya kita mempersiapkan hidup kita saat ini hanya untuk menanti-nantikan Tuhan saja. Tidak untuk yang lain, tidak untuk kesenangan dunia ini. Nah, dengan demikian kita juga akan berjuang untuk hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Dan hal itu harus kita lakukan dengan tekun, saudaraku. Harus tekun, ya. Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 firman Tuhan katakan begini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara perhatikan itu. Jika demikian, maka kita tidak perlu takut lagi menghadapi persoalan hidup apapun itu, ya. Karena kita tahu ketika kita hidup menuruti firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita untuk menghadapi semua persoalan hidup itu. Nah, saudara, Yesaya 40 ayat 31 firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, sebagai orang percaya, kalau kita tidak serius mempersiapkan diri kita saat ini hanya untuk menanti-nantikan Tuhan saja, maka kita akan digiring ke dalam kegelapan dunia yang semakin dalam. Dan pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti atau di balik kematian nanti, kita baru akan terkejut kalau Tuhan berterus terang dan berkata, Tuhan tidak pernah mengenal kita. Dan itu artinya kita harus terbuang ke dalam kegelapan abadi di dalam api neraka. Saudara, secara pribadi saya berjuang untuk ini. Saya tidak tahu saudara bersedia atau tidak, tetapi saya mau katakan, jangan bermain-main dengan hidup ini. Berubahlah, bertobatlah, ambillah keputusan saat ini untuk hidup serius, menanti-nantikan Tuhan saja. Persiapkan dirimu sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Firman-Mu yang terus menegur kami, ya Tuhan, supaya kami memperhatikan segenap kehidupan kami. Kami harus memperhatikan setiap keinginan-keinginan diri yang ada di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mau memilih
untuk hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau melepaskan segala sesuatu yang merupakan keinginan-keinginan diri yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Dan kami percaya Engkau akan terus menolong kami, dan Roh Kudus Tuhan akan memegang tangan kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan ditemukan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Ya Bapa, kalaupun ada persoalan, tantangan dan masalah hidup yang harus kami hadapi, kami percaya lewat setiap persoalan hidup itulah Engkau akan membentuk kami. Dan lebih daripada itu, kami tahu satu hal, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu memberikan kekuatan baru kepada kami untuk menghadapi setiap persoalan, setiap tantangan, setiap masalah hidup. Dan kami percaya bersama dengan Engkau, ya Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.